Terima kasih Tuhan. Kami gak mau berhenti untuk menyembah-Mu. Karena aku percaya dalam diri kami mau lahir seorang penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu. Pakai setiap kami Tuhan Yesus untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, aku percaya pagi hari ini ada perkenanan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Aku percaya ada berkat perkenanan Tuhan tercurah buat setiap kami. Kami percaya Engkau melimpahi kami dengan damai sejahtera, Engkau melimpahi kami dengan kekuatan, Engkau melimpahi kami dengan kekudusan, Engkau melimpahi kami dengan penjagaan yang sempurna. Dan aku percaya Engkau adalah tempat perlindungan kami. Dan aku percaya kami tidak akan goyah ketika kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini kami rindu mendengar apa yang menjadi pesan-Mu. Biar Engkau memberkati kami. Pakai setiap hidup kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami menjadi seorang penyembah yang akan terus berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Pakai hamba-Mu yang terbatas. Tetapi aku percaya kuasa Roh-Mu yang tidak pernah terbatas. Itu yang akan terus memberikan pewahyuan buat setiap kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari akan semakin indah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rindu pada pagi hari ini untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Di dalam Lukas 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-40. Tema kita hari ini adalah unstoppable worship, saudara. Penyembahan yang tidak terbatas, yang tidak terbendung. Sudah ketemu Bapak Ibu? Lukas 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya bacakan buat setiap kita. Lukas 19 ayat 28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Ayat 32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ayat 39, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Ayat 40, jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Haleluya. Saya akan bacakan sekali lagi saudara, ayat yang terakhir. Ayat yang ke-40. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Haleluya. Ini adalah perkataan Yesus, reaksi Yesus. Ketika murid-muridnya dan banyak orang memuji, memuliakan Tuhan, melakukan worship, penyembahan kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang Farisi hari-hari itu protes. Protesnya kenapa? Guru, suruh murid-muridmu itu berhenti untuk berteriak-teriak. Dan Yesus berkata apa, saudara? Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Artinya apa saudara? Ini reaksi Yesus. Bahwa Yesus mau penyembahan dan pengagungan terhadapnya tidak akan pernah berhenti. Haleluya. Amin.
Kalimat ini menunjukkan bahwa reaksi Yesus. Dia mau setiap kita menjadi penyembah-penyembah yang gak berhenti oleh karena apapun. Oleh karena tekanan apapun hari ini. Kalau mungkin engkau merasa gak nyaman menyembah, haleluya. Oleh karena mungkin ada banyak orang yang mulai menyepelekanmu. Mulai ada banyak orang yang mengganggumu. Mulai orang berkata, engkau jangan keras-keras memuji Tuhan. Engkau jangan menyembah Tuhan dengan seperti itu. Come on, hari ini Yesus berkata, kalau kita gak menyembah, Tuhan pakai batu-batu. Kalau saya sebagai manusia normal saudara, saya enggak izinkan batu-batu memuji Tuhan. Tuhan, biar mulutku yang memujimu. Haleluya. Karena kita jauh lebih mulia dari batu-batu itu. Amin. Hari ini tidak ada satupun yang bisa menghentikan kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus sudah mendeklarasikan bahwa setiap orang yang menyembah Tuhan pasti akan punya terobosan. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini jangan takut, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak sepertinya yang membuat kita tertahan untuk menyembah Tuhan hari ini, yang protes banyak. Jangan khawatir, karena Tuhan kita, Tuhan yang memberi kemenangan. Haleluya. Haleluya saudara. Haleluya. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan hari ini yang karena masalahnya, karena tekanan hidup dalam hidupnya, dia mulai berhenti menyembah Tuhan. Tadinya awal-awal ketika dia menjadi Kristen, ada banyak berkat Tuhan mengalir. Dia mulai berkata, oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi ketika Tuhan membentuk hidupnya, mau menjadi seorang yang layak dan berkenan kembali sempurna di hadapannya. Mulai ada masalah, mulai ada proses hidup, dan dia mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ketahui baik, setiap proses yang ada, masalah yang ada, mari hari ini kita jadikan dalam setiap kehidupan kita untuk menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Gak ada satupun yang bisa menghentikan penyembahan kita. Amin. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa menghentikan penyembahan kita. Seperti saya katakan tadi saudara, seorang penyembah adalah seorang penerobos. Amin. Sehari itu kita baca saudara dalam Daud, dalam Mazmur Daud. Mazmur 69 saudara. Ayat yang ke-10. Salah satu Mazmur yang paling saya suka saudara. Mazmur 69. Ayat yang ke-10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Haleluya. Dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Perhatikan baik-baik. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Seolah-olah Daud mau berkata seperti ini. Tuhan, aku boleh habis-habisan hari ini. Asal aku punya cinta yang kuat kepadamu. It's okay Tuhan. Hari ini Daud mau berkata seperti ini. Aku boleh habis-habisan Tuhan, asalkan aku bisa mengungkapkan kekagumanku kepadamu. Haleluya. Hari ini Daud mau berkata seperti ini, aku boleh habis-habisan Tuhan, asal aku bisa mengungkapkan aku kagum dan cinta akan engkau. Haleluya. Artinya apa? Daud punya hidup tidak mau diberhentikan ketika dia punya gairah untuk menyembah. Tidak ada satupun yang bisa membuat Daud untuk berhenti menyembah apapun itu. Haleluya. Haleluya. Dan kita tahu Daud menjadi orang yang penuh terobosan luar biasa. Saudara tahu secara manusia, secara daging, secara jasmani, dia bukan orang yang dipilih saudara. Oleh keluarganya, oleh bapaknya sendiri. Dia enggak masuk hitungan. Bahkan bukan hanya dari keluarganya. Ketika Nabi Samuel datang, seorang nabi yang harusnya dia punya kepekaan saudara. Tapi dia enggak bisa melihat Daud. Haleluya. Dia malah bisa memilih, wah ini kayaknya kakak-kakaknya Daud ini yang bakal menjadi raja, menggantikan Saul. Ternyata enggak saudara. Artinya Daud bukan orang yang diperhitungkan Tuhan. Tapi toh hari itu Daud diurapi menjadi seorang raja. Tapi saudara tahu, beberapa tahun kemudian, kan dia enggak langsung jadi raja saudara. Karena apa? Bapaknya hanya menyuruh dia untuk menggembalakan kambing domba yang hanya beberapa ekor. Tetapi kakak-kakaknya, kamu latih sebagai tentara, latihan sebagai tentara, ikut pasukannya Saul. Saudara, dari segi kesempatan, Daud gak dapat kesempatan, karena apa? Kalau mau menjadi seorang raja, ya paling tidak dia harus mendekati raja. Paling tidak dia harus berada di istana, amin. Haleluya. Tetapi justru yang punya kesempatan adalah kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya menjadi prajurit. Dia bisa berkembang menjadi seorang panglima dan bahkan bisa menjadi seorang raja, tetapi Daud gak punya kesempatan sama sekali. Tapi saya mau katakan, di tengah-tengah itu,
Ketika dia hanya mengembalakan kambing domba, tapi dia tetap menyembah Tuhan. Dan terobosan terjadi. Terobosannya apa saudara? Kita baca dalam 1 Samuel. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Ayat 14 saudara. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang ada pada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi. Maka engkau merasa nyaman. Haleluya. Ini terobosan seorang penyembah saudara. Daud gak bisa masuk ke istana melalui jalur militer. Tetapi melalui jalur penyembahan. Dia bisa ketemu raja. Dia bisa hari itu duduk di istana. Berjumpa dengan Saul. Haleluya. Jadi hari ini yang gak mungkin bagi hidup kita. Bagi Tuhan mungkin. Haleluya. Banyak orang mungkin menggagalkan rencana kita. Banyak orang sepertinya gak percaya atas hidup kita. Tapi ketahui baik, ketika kita menjadi seorang penyembah akan penuh dengan terobosan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita gak berpikir saudara. Kadang kita berpikir, oh kalau mau menjadi raja berarti dia harus berkarir militer begini. Ternyata enggak. Daud hanya seorang penyembah. Tapi dia sampai menjadi raja. Dia sampai kepada istana. Haleluya. Jadi hari ini, jangan kita berhenti menyembah. Karena seorang penyembah akan punya terobosan yang luar biasa. Haleluya. Jangan ada satupun yang bisa menghentikan penyembahan kita. Karena Yesus sudah mendeklarasikan. Kalau mereka ini diam, batu-batu ini akan berteriak. Haleluya. Pak, hari ini bagaimana? Aku bisa mempunyai unstoppable worship. Aku mempunyai penyembahan yang tidak akan terbendung. Yang tidak akan pernah bisa dihentikan. Sehingga aku bisa menerima yang namanya terobosan demi terobosan. Aku perlu terobosan Pak untuk usahaku. Aku perlu terobosan Pak untuk karirku. Dengar baik hari ini. Ada 3 unsur hari ini yang mau saya bagikan. Kalau kita mau menjadi unstoppable worshiper. Penyembah-penyembah yang tidak terbendung. Yang pertama saudara, kita kembali di dalam Lukas 19 tadi saudara. Lukas 19. Ayat yang ke-32 saya bacakan. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Sebelumnya Yesus kan berkata, kalau engkau mendapat keledai muda, ambillah itu. Gitu kan. Lalu muridnya ini pergi saudara. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu. Artinya apa saudara hari ini? Kalau kita mau menjadi unstoppable worshiper, seorang penyembah yang tidak terbendung. Hari ini ada 3 huruf saudara, KPK. K yang pertama adalah berbicara mengenai ketaatan. Apa saudara? Ketaatan. Artinya apa? Hari ini kita butuh ketaatan terhadap firman Tuhan. Supaya kita jadi penyembah yang tidak akan pernah dibatasi. Dan kita punya terobosan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita taat kepada firman, kalau kita taat kepada apa yang menjadi perkataan Tuhan, yakinlah semuanya akan jadi seperti apa yang menjadi rencana Tuhan. Hari ini kita taat enggak dengan apa yang menjadi perintah Tuhan? Hari ini kita taat enggak dengan firman-Nya Tuhan? Kalau kita belum taat, kita enggak akan menjadi penyembah-penyembah yang tidak akan terbendung. Tapi kita akan menjadi penyembah-penyembah yang hanya Senin Kemis. Yang hari ini nyembah, yang besok enggak, yang hari ini nyembah, besok enggak, saudara. Anggot-anggotan. Tapi seorang penyembah yang tidak akan pernah terbendung. Karena dalam hidupnya hanya ada ketaatan. Aduh, walaupun aku capek, aku tetap mau memuji Tuhan. Walaupun aku sepertinya dagingku sepertinya menjerit. Aku mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita baca dalam Keluaran 14 saudara. Keluaran 14. Ayat yang ke-15. Mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya.
Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, saudara. Saudara tahu ceritanya di ayat yang ke-13 kalau saudara baca. Bangsa Israel sudah bersungut-sungut, Musa, engkau mau bawa kami mati. Ini menjadi kuburan bagi kami. Belakang padang gurun, depan laut. Fir'aun dengan pasukannya mengejar. Gak ada jalan keluar. Tapi lihat, ketika Musa taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Ketika dia mengulurkan tongkatnya, maka jalan keluar ada buat bangsa Israel. Terobosan ada. Yang tadinya tidak ada jalan. Maka bangsa Israel bisa berjalan menuju tanah Kanaan. Haleluya. Hari ini sulitkah keadaanmu? Hari ini mentokkah hidupmu? Kalau engkau taat kepada firman Tuhan hari ini, akan ada banyak terobosan baru yang akan kau alami. Amin. Yang pertama, ketaatan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita kembali kepada Lukas tadi. Lukas 19. Yang kedua, unsur yang kedua, saudara. Kalau yang pertama tadi unsurnya ketaatan, yang kedua. Lukas 19 ayat yang ke-34. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Ini berbicara tentang apa, saudara? KPKP. Yang kedua ini P, berbicara mengenai pengorbanan. Apa, saudara? Pengorbanan. Artinya hari ini orang yang bisa menikmati yang namanya penyembahan yang tanpa batas. Dan dalam hidupnya selalu ada terobosan baru ketika dalam hidupnya ada pengorbanan. Haleluya. Ketika hidupnya enggak ada pengorbanan, saya percaya saudara, orang enggak punya terobosan. Haleluya. Mari kita baca dalam Matius 5 ayat 7 saudara. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan dari siapa? Kemurahan dari Tuhan. Jadi hari ini orang yang murah hati artinya apa? Orang yang sering berkorban. Orang yang mau mendahulukan kepentingan Tuhan. Maka Tuhan juga berkemurahan atas hidupnya. Haleluya. Hari ini kalau engkau ingin mendapatkan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan. Yuk, kita mau belajar Tuhan. Aku mau berkorban di hadapanmu. Berkorban apa Bapak Ibu? Bukan hanya materi, tapi terkadang perasaan hati juga. Haleluya. Terkadang kita sakit. Hati kita sakit, tersakiti oleh karena sesuatu yang menyentil hidup kita. Tapi it's okay saudara. Hari ini kalau kita relakan hidup kita untuk berkorban di hadapan Tuhan, saya percaya akan ada banyak terobosan terjadi. Haleluya. Saudara tahu, pada waktu Daud memindahkan bait, memindahkan tabut perjanjian. Ada berapa banyak lembu yang disembelih, ada berapa banyak darah yang hari itu tercurah. Hanya untuk memindahkan tabut itu ke kota Yerusalem, ke kota Daud. Hari ini engkau gak bisa berjalan mungkin, melangkah maju, sepertinya langkahmu terhenti. Engkau harus berhenti di rumah Obed-Edom mungkin. Karena apa? Karena Tuhan mau ada pengorbanan. Ketika ada pengorbanan, makanya langkahmu bisa semakin hari, semakin bisa menuju kepada Tuhan dan menuju kepada kota Daud. Haleluya. Tidak ada yang bisa menghentikan penyembahanmu. Hari ini kalau engkau berkorban di hadapan Tuhan, engkau habis-habisan di hadapan Tuhan, tidak akan ada yang bisa menghentikan penyembahanmu. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir saudara, KPK, K yang terakhir saudara. Kita kembali kepada Lukas. Lukas 19 ayat 37 saudara. Yang ketiga, unsur yang ketiga. Bagaimana kita bisa menjadi unstoppable worshiper. Ayat 37, ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun di Bukit Zaitun, mulailah semua orang murid mengiring dia, bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. K yang ketiga, berbicara mengenai keintiman. Apa saudara? Keintiman. Berbicara mengiring Yesus. Mereka mengiring Yesus karena mereka telah melihat apa yang Yesus telah perbuat. Mereka mendapatkan mujizat. Artinya apa? Mereka alami keintiman.
Mereka alami Tuhan yang luar biasa. Mereka alami Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya orang yang setiap hari mengalami Tuhan, hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur dan pengagungan kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini yang ketiga, unsur yang ketiga. Mari kita menjalin keintiman dengan Tuhan. Karena dengan keintiman dengan Tuhan, kita akan menjadi worshiper. Yang akan menjadi penerobos-penerobos. Kita akan menjadi worshiper yang unstoppable. Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami rindu. Kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang tidak dibatasi oleh apapun. Kami rindu punya 3 unsur dalam hidup kami. Supaya kami menjadi unstoppable worshiper. Kami mau latih ketaatan kami. Kami mau latih hati kami untuk berkorban di hadapan-Mu. Dan kami mau menjalin keintiman dengan Engkau. Kami mau alami Engkau Tuhan. Hari ini kalau Engkau mendeklarasikan buat setiap kami. Bahwa Engkau mau setiap kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Karena ketika kami berhenti menyembah, maka batu-batu itu akan berteriak. Hari ini kami mau declare Tuhan. Kami berharga, kami jauh lebih berharga dari batu-batu itu. Dan kami gak izinkan batu-batu itu menyembah-Mu. Biar mulut kami yang mengagungkan nama-Mu. Biar hidup kami yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jesus, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari katakan dari awal, Engkau Tuhan yang beriku kekuatan. Haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Menerpa hidupku, di dalam-Mu aku tenang, di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya. Walau ku tak melihat, kami mau tetap percaya dan menyembah. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Walau ku tak melihat, amin, jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya.
Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat Hari ini jalan di mungkin kau gak melihat jalan di depanmu, sepertinya banyak rintangan, ada tembok yang memisahkan. Tapi dengar firman Tuhan hari ini, ketika kau menjadi seorang yang tetap menyembah Tuhan, akan ada banyak terobosan-terobosan terjadi atas hidupmu. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat, mari jalan di depan, jadikan pujian ini menjadi doamu. Ketika engkau itu, Tuhan, aku butuh terobosan di hadapanmu. Saat ini arahkan hatimu di hadapan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Di dalam hidup kami tak biarkan batu-batu menyembah Tuhan. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Tuhan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, tidak ada yang bisa menghentikan penyembahan kami. Mari kita sembah Dia, mari bermazmur bagi Tuhan, mari bermazmur bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Lebih dahsyat lagi. Mari lebih lagi bebaskan rohmu, bebaskan rohmu hari ini, bebaskan. Jesus, tidak ada yang mengikatmu hari ini, tidak ada yang sanggup membendungmu hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Jesus, kami mau tetap menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Jesus.
walau ku tak melihat Amin. jalan di depanku, tak pernah. Kami gak pernah ragu Tuhan. Karena aku percaya Tuhan memberikan terobosan buat setiap kami. Ada jalan terbuka buat setiap kami. Gunung laut pun tidak akan ada yang bisa membatasi langkah kami. Ku ragu, ku tetap percaya. Yes. Walau ku tak melihat Yes. jalan di depanku, tak pernah ku ragu, Tetap menyembah. tetap menyembah. Yes. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku tetap percaya, ku tetap percaya. Haleluya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah Ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, tetap menyembah, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Sekali lagi katakan, ku tetap percaya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tetap percaya. Kami mau tetap menyembah Engkau dalam keadaan apapun. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang menjamin hidup kami. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kebenaran firman. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan Yesus.